Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmatika Putri, NIM C1B0222, kelas A Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang hasil praktikum geomorfologi di NTB. Hasil pengamatan tersebut yaitu tentang pengamatan bentuk lahan, landform tua dan landform muda. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan apa sih landform tersebut. Jadi, landform adalah bentuk alam di permukaan bumi terjadi karena proses pembentukan tertentu melalui serangkaian evolusi tertentu pula. Dalam perkembangannya, banyak klasifikasi landform yang dikenal, di mana masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan, sehingga perlu kehati-hatian dalam pemilihannya. Dari landform tersebut memiliki jenis-jenis bentuk lahan, yaitu yang pertama ada bentuk lahan proses dari vulkanik, bentuk lahan asal proses struktural, kemudian dari bentuk lahan asal fluvial, bentuk lahan asal solusional, bentuk lahan asal dunidasional, bentuk lahan asal eolin, kemudian bentuk lahan asal marin, bentuk lahan asal glasial, bentuk lahan asal organik, dan bentuk lahan asal antropogenetik. Baik, dari hasil praktikum tersebut, saya akan menjelaskan pada yang pertama, yaitu landform muda, di titik 1 lokasi Pusuk, Lombok Barat, NTB. Pada gambar tersebut, landform muda ini, jika diperhatikan, bentuk bukit dari gambar sebelah kiri, ini adalah sangat runcing, yang menandakan bahwa energi potensial untuk mengalami perubahan masih sangat besar. Kemudian jika diperhatikan, bentuk lerengan ini sangat curam, yang menandakan bahwa intensitas erosi yang terjadi itu begitu besar. Di sini diperhatikan penampang aliran sungai atau drainase, yaitu masih sempit dan curam, yang disebabkan karena lereng curam tersebut, sehingga intensitas erosi yang terjadi juga begitu besar, dengan tekanan ke arah vertikal atau ke bawah yang lebih dominan. Kemudian untuk tanah yang terbentuk pada gambar kanan, di sini adalah tanah muda dengan pengaruh bahan induk yang sangat dominan. Adapun horizon O di tanah ini itu belum terbentuk, tetapi untuk volume tanahnya masih dalam, yang ditandai dengan vegetasi yang tumbuh. Di sini rata-rata vegetasi atau tanaman yang besar dan tinggi, yang menandakan bahwa perakarannya juga dalam. Pada titik 2, yaitu ada landform muda berkembang, lokasinya di daerah Pemenang Kabupaten Lombok Utara. Pada gambar tersebut, diamati di kawasan ini jika diperhatikan aliran sungai atau drainase, yaitu lateral atau melebar dan cenderung berkelok-kelok. Hal ini dikarenakan tekanan atau energi vertikal itu sudah menurun dengan energi horizontal yang lebih dominan. Pelebaran sungai di sini disebabkan karena besarnya volume aliran sungai yang jatuh dari kawasan atas hingga kawasan atas, maksudnya itu kawasan pusat tadi, dengan membawa material yang begitu besar. Bahan material yang besar ini cenderung akan bergerak ke samping dan mengendap ke samping membentuk endapan. Endapan di sini menyebabkan batuan yang terdapat itu cenderung tumpul atau tidak tajam akibat dari kiriman dari landform muda tersebut yang dibawa ke landform muda berkembang. Hal ini dikarenakan energi menuju ke bawah yang sangat besar
yang menyebabkan permukaan batuan menjadi tumpul. Kemudian untuk bentuk bukit dapat kita lihat pada gambar tersebut. Jika diperhatikan masih runcing, tetapi tidak seruncing yang di kawasan Pusuk. Kemudian dengan bentuk lereng, masih dalam keadaan curam, namun dengan bentuk tidak lebih curam. Namun tidak lebih curam lereng di Pusuk tadi yang dibandingkan di kawasan ini. Hal ini dikarenakan di kawasan ini itu sudah mulai ada campur tangan manusia atau kegiatan pengolahan lainnya yang menyebabkan erosi ini dipercepat atau proses penuaan dari landform ini dipercepat. Adapun solum dapat kita lihat di tanah tersebut di bagian bukit ini masih sangat dangkal. Hal ini dikarenakan ditandakan dengan vegetasi yang tumbuh cenderung pendek, yang menandakan bahwa perakarannya itu juga dangkal. Untuk lebih lanjutnya, di sini diperhatikan lahan yang terbentuk di bawah bukit. Yang terbentuk di bawah bukit ini merupakan lahan endapan, karena aliran atau material yang dibawa dari kawasan atas tadi atau dari kawasan Pusuk dipindahkan atau ikut terbawa hingga ke kawasan ini. Nah, untuk solum tanah endapan ini sudah dalam atau sangat dalam. Hal ini ditandai dengan vegetasi yang tumbuh itu sudah cukup besar dan sudah tinggi, yang menandakan bahwa sistem perakarannya itu sudah dalam. Untuk kesuburan tanahnya dapat kita lihat ini mulai membaik, di mana adanya bahan endapan pada area ini sudah cenderung halus atau bahan endapan pasir kasar, tetapi sudah relatif halus, yang menyebabkan kandungan kation atau anion di kawasan ini tuh sudah banyak. Kemudian yang ketiga, ada landform dewasa di titik 3, tepatnya di kawasan Pemenang lagi, Kabupaten Lombok Utara. Dapat kita amati di sini di kawasan Pemenang, jika diperhatikan landform dewasa di sini sudah mengalami proses penuaan yang dipercepat. Contohnya pada gambar tengah tersebut, karena adanya campur tangan manusia. Diperhatikan satu persatu dari bagian dewasa. Nah, bagian ini itu membentuk bentuk bukitnya pada gambar sebelah kiri, ini masih cenderung runcing. Kemudian bentuk lerengnya ini juga masih curam. Bentuk bukit yang masih runcing di sini disebabkan karena vegetasi alaminya itu masih ada, walaupun sudah ada campur tangan manusia. Tetapi erosi dan intensitas erosi atau intensitas erosi yaitu masih dapat diperkecil. Jika kita bandingkan pada gambar sisi paling kanan dengan lahan di sampingnya, itu bentuk bukitnya sudah melengkung. Melengkungnya bukit di sini menandakan bahwa erosi yang terjadi ini sudah cukup besar, yang mana disebabkan karena sudah mulai intensifnya campur tangan manusia atau pengolahan yang dilakukan oleh manusia. Adapun bentuk lereng ini sudah landai. Dapat kita lihat bentuk lerengnya. Hal ini dikarenakan karena adanya aktivitas atau pengolahan yang dilakukan oleh manusia, itu tidak digunakan sistem terasering, di mana tanaman yang dikelola, dibudidayakan itu adalah tanaman pangan, sehingga vegetasi alaminya itu sudah hilang, dan kemampuan untuk menahan erosi itu cenderung lebih kecil dibandingkan dengan sebelah kiri tadi. Tingkat kesuburan tanah, selanjutnya tingkat kesuburan tanah, karena di kawasan ini sudah kawasan endapan, begitu dengan partikel-partikel yang dibawa dari Pusuk, yaitu lemfom muda, kemudian daerah Pemenang, lemfom muda berkembang, menuju ke lemfom dewasa.
Dimulai dari bentuk ini, partikel yang diendapkan sudah semakin halus karena aliran sungainya itu sudah mulai pelan, di mana pengendapan partikel halus yaitu lebih dominan. Selain itu, dapat kita lihat kesuburan tanahnya juga ditandai dengan banyaknya vegetasi yang dapat tumbuh. Kemudian sistem tanam dari pertanian yang tidak pernah berhenti dan banyaknya individu atau populasi yang tinggal di kawasan tersebut. Sehingga ada perbedaan dari sisi kanan dan sisi kiri. Dari landform tua, kemudian pada titik 4, yaitu ada landform tua. Pada titik 4 ini berada di kawasan Kayangan KLU. Dapat kita lihat bentuk bukitnya, diperhatikan secara spesifik, dimulai dari bentuk bukitnya, mungkin di sini itu cenderung sudah melengkung, kemudian relatif rata, tapi tidak terlalu rata. Melengkungnya landform ini disebabkan karena erosi yang terjadi sebelumnya itu sudah cukup besar, yang menyebabkan bentuk lereng itu juga menjadi landai. Adapun untuk kesuburan tanahnya, di sini itu dapat kita lihat sudah tidak subur, ditandai dengan sedikitnya vegetasi yang dapat tumbuh di kawasan tersebut. Vegetasi yang dapat tumbuh di kawasan ini yaitu adapun untuk kandungan unsur hara, tanah di sini tanahnya cenderung tergolong ke dalam tanah kurus yang disebabkan erosi yang terjadi akan menggerus semua unsur hara yang ada di dalam tanah, sehingga hanya menghasilkan kerangka sisa-sisa. Adapun kerangka yang disisakan di sini adalah kandungan Si atau silikat. Jika diperhatikan di sini adalah bentuk cabangnya aliran sungai. Pada sisi sebelah kanan, bentuk cabang aliran sungai atau irigasi yang masih sempit dan agak curam. Sempit dan kurangnya aliran sungai ini menandakan dulu bahwa landformnya itu sangat curam yang menyebabkan besarnya energi ke bawah atau energi vertikal. Baik, cukup sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.